Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para pendengar? Ya, harapannya tetap sehat semua ya. Walaupun kita di masa pandemi, kita harus tetap produktif. Kita harus tetap semangat menjalankan aktivitas. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Pratama Ramadan. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan ya. Fokusnya pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia. Jadi kita bahas lewat podcast ini nanti bareng-bareng. Barangkali nanti mempunyai pertanyaan atau saran bisa disampaikan. Nah, oke. Jadi di Indonesia ini untuk tingkat menengah atas ya, itu kepada para pelajar kan diberikan dua pilihan. Mau ke pendidikan SMA atau di SMK. Yang di SMK ini itu lebih banyak melaksanakan pembelajaran secara praktik daripada teori. Tetap ada teorinya, namun hanya porsinya lebih sedikit daripada praktek. Apa sih dasar dari diadakannya pendidikan kejuruan ini? Jadi dasarnya adalah untuk memberikan keterampilan kerja bagi generasi muda. Nah, hal ini dalam rangka menyambut bonus demografi dan persaingan antar negara yang semakin ketat. Pendidikan dan pelatihan vokasi atau kejuruan akan semakin diperkuat seiring bergesernya strategi pembangunan dari pembangunan infrastruktur fisik. Jadi kan Indonesia ini lagi gencar-gencarnya pembangunan ya. Lebih banyak pekerja yang di lapangan. Nah, harapannya dari hal tersebut, lulusan-lulusan SMK itu yang berkompeten di bidangnya bisa langsung melaksanakan tujuan dari hal itu tadi. Jadi generasi kita tidak kalah saing dengan generasi atau pekerja dari luar negeri seperti itu. Nah, pendidikan di SMK ini sebenarnya sudah banyak ya di Indonesia ya. Ada macam-macam bidang, mulai itu dari teknik ataupun dari sektor-sektor yang lain seperti itu. Nah, kunci untuk memenangkan persaingan juga terletak di sumber kualitas SDM-nya. Jadi kalau SDM-nya bagus, lulusan yang dihasilkan pasti bagus. Nanti setelah lulus pasti prospek kerjanya juga bagus. Nah, oleh karena itu kan sekarang banyak banget sih SMK-SMK yang berlomba-lomba dia dalam sektor prakteknya itu untuk menunjang praktek dia memiliki fasilitas yang sangat-sangat mumpuni seperti itu. Kemudian pada tahun 2016 itu sudah tercatat sebanyak 12,30 juta, sampai pada tahun 2018 itu ada 14,54 juta yang mengalami kenaikan di SMK. Jadi lulusannya itu banyak banget yang di SMK. Jadi harapannya juga lulusan SMK itu bisa berkompeten ya, entah itu nanti bisa langsung mau bekerja di bidangnya masing-masing atau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi seperti itu. Kemudian kurikulumnya. Nah, kurikulum di SMK ini memang agak sedikit berbeda ya dengan yang di SMA. Karena di SMK ini kerjasamanya dengan dunia usaha atau dunia industri. Jadi untuk menunjang praktek siswa, pembelajaran siswa itu tidak hanya dilakukan di dalam sekolah saja. Jadi ada yang namanya praktek kerja lapangan seperti itu, PKL istilahnya, atau magang lah. Nah, jadi siswa SMK itu misalnya jurusan otomotif ya, dia di SMK jurusan otomotif. Jadi pembelajaran tidak hanya di dalam sekolah saja, namun pada saat misal kelas 2 atau kelas 3 dia melaksanakan pembelajaran di tempat industri, misal di bengkel atau di perusahaan-perusahaan otomotif seperti itu. Nah, selama ini pun juga dari perusahaan otomotif sudah banyak ya yang bekerja sama dengan SMK. Nanti semisal SMK tersebut meluluskan siswanya, nah siswa itu ditarik oleh perusahaan tersebut untuk bekerja di perusahaan. Jadi memang prospek kerjanya ini bagus ya, tinggal bagaimana cara kelola dari SMK tersebut untuk mengelola lulusan-lulusannya seperti itu. Nah, harapannya juga pendidikan di SMK ini dengan komitmen dari perusahaan yang ada di Indonesia juga berjalan panjang ya. Jadi tidak hanya nanti setelah
lulus SMK hanya dikontrak 2 atau 3 tahun saja, namun harapannya juga bisa menjadi karyawan tetap, entah itu mau dengan sistem dari perusahaan tersebut sendiri. Nah, dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kebersihan lulusan SMK, dari Kemendikbud ini mendorong peningkatan kapasitas SMK menjadi lembaga sertifikasi profesi atau LSP pihak pertama, LSP P1 seperti itu. Nah, jadi lulusan SMK pun jika nanti sudah lulus tidak hanya mendapatkan ijazah praktek saja, namun juga mendapatkan sertifikasi dari apa yang ia pelajari selama 3 tahun di SMK. Nah, berbeda dengan SMA yang hanya mendapatkan ijazah 1 lembar saja. Nah, dan ini di SMK ini nanti ada sertifikat LSP seperti itu yang bisa digunakan untuk entah itu dari perusahaan membutuhkan sebagai bukti bahwa dia memang kompeten di bidangnya seperti itu. Jadi perbedaan SMK dengan yang sekarang ya itu, kalau dulu masyarakat memandang SMK itu hanya sebagai sekolah buangan ya dalam tanda kutip, karena pelajaran tidak masuk di SMA seperti itu. Nah, untuk sekarang ini banyak sekali SMK yang sudah bagus, bahkan bisa tembus internasional karena dia menciptakan sebuah karya. Nah, itu juga bagus ya untuk perkembangan Indonesia di masa depan apabila nanti didukung oleh pemerintah dari program tersebut. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan di podcast yang singkat ini. Nanti barangkali masih ada pertanyaan bisa disampaikan melalui YouTube saya atau nanti lewat email nggak apa-apa. Ya mungkin sekian. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.